Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Yang keenam. Halaman 20. Ada pesan. Iya. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح في كتاب المنتقى للحديث في رمضان باب آداب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه فليقل إني صائم رواه الشيخان. وفي رواية: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وفي رواية: لا تساب وأنت صائم، وإن سابك أحد فقل إني صائم، وإن كنت قائما فاجلس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. المراد بقول الزور الكذب، وبالجهل السفه، وبالعمل به العمل بمقتضاه. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة من النار، فمن أصبح صائما فلا يجهل يومئذ، وإن امرؤ جهل عليه فلا يشتمه ولا يسبه، وليقل إني صائم. رواه النسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان وأصحابه إذا صاموا قعدوا في المسجد وقالوا نطهر صيامنا. الفوائد والأحكام. الأول: أن الصيام سبب للوقاية من النار، لأن فيه كفا عن الشهوات، والنار حفت بالشهوات. الثاني: تحريم الرفث على الصائم، والرفث هو الكلام الفاحش، ويطلق على الجماع ومقدماته، وكل ذلك ينهى عن الصائم إلا القبلة والمباشرة لمن يملك شهوته. الثالث: تحريم أفعال الجاهلين على الصائم كالصياح والسفر والجدال بالباطل ونحو ذلك. الرابع: إذا ابتلي الصائم بمن يصيح عليه ويسبه ويشتمه فينبغي له ما يلي: أولا، ألا يقابل من بدأه بذلك بالمثل، بل يتحلى بالحلم والصبر. ثانيا، ألا يكلمه حتى لا يخطئ عليه، وقد جاء في بعض الروايات: وإن شتمه إنسان فلا يكلمه. طيب. Jamaah sekalian, barakallahu li wa lakum. Penulis di sini hafizahullah menjelaskan dalam bab yang ke-6 yaitu adab-adab ketika puasa. Kemudian di sini dibawakan dalil riwayat Bukhari Muslim bahwasanya Rasulullah SAW bersabda bahwa puasa itu adalah perisai. Perisai dari apa? Ini perisai dari api neraka. Itu di akhirat. Adapun di dunia, perisai dari maksiat dan akhlak yang tidak baik. Maka jika seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah dia yarfuth. Yarfuth tadi dijelaskan maknanya yaitu berbicara yang berkaitan dengan zina. Iya. Dan juga muqaddimahnya. Dan janganlah dia berkata, janganlah dia berbuat bodoh.
Jika ada seorang mencaci makinya, maka adalah dia mengucapkan, saya puasa, saya sedang puasa. Iya. Dalam sebuah riwayat ada tambahan di sini, wala yaskhab. Janganlah orang yang berpuasa itu teriak-teriak. Iya. Di samping dilarang berbicara zina, berkaitan dengan zina dan mukadimahnya, dan jangan berbuat bodoh, dan jangan teriak-teriak. Kemudian dalam sebuah riwayat, janganlah kau saling mencaci maki sedangkan kau dalam keadaan puasa. Jika ada yang mencacimu seseorang, maka katakanlah bahwa saya sedang puasa. Jika kau sedang duduk dan ada orang marah-marah mencacimu, maka duduklah. Kemudian dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang tidak meninggalkan kebohongan dan tidak meninggalkan perbuatan bodoh, ya, atau tidak meninggalkan perbuatan menipu, maka Allah tidak butuh kepada dia ketika dia meninggalkan makan dan minum. Kemudian di sini ditegaskan kalimat junnah, bahwasanya perisai itu maknanya perisai dari api neraka. Bahwa orang yang berpuasa itu adalah perisai, dia itu mengamalkan perisai dari api neraka. Maka barang siapa yang berpuasa, janganlah dia berbuat bodoh. Jika ada orang berbuat bodoh kepada dia, janganlah dia mencaci makinya, mencelanya, menghinanya. Katakanlah bahwa saya sedang puasa. Kata Abu Hurairah, ini dia ikhwan. Dulu, ya, Nabi dan juga para sahabat, atau Abu Hurairah dan para sahabatnya, atau Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dulu mereka ketika puasa siang-siang itu duduknya di masjid, bukan di pinggir jalan, tapi di mana? Di masjid. Kenapa? Kami ingin menjaga, menjaga puasa kami dengan membersihkan diri dari kalimat yang tidak baik. Begitu ya jemaah. Maka faedah dan hukum dari hadis di atas, bahwa puasa menjadi sebab seorang dilindungi oleh Allah dari api neraka. Sebab ketika dia puasa, dia menahan diri dari maksiat, dan neraka itu dikelilingi oleh maksiat, maka dia menjauhi maksiat. Yang kedua, haramnya berbicara porno atau zina dan mukadimahnya berbicara ya bagi orang yang sedang berpuasa. Iya. Atau makna daripada rafath di sini maknanya yaitu jima dan mukadimahnya. Ini porno. Seorang yang berpuasa jangan berbicara porno. Dilarang orang yang berpuasa itu. Kecuali dia punya istri ya, dia mencium istrinya jika dia sanggup untuk menguasai syahwatnya. Di sini maknanya dalam sebuah riwayat dia kakek-kakek. Ada seorang kakek datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bolehkah saya mencium istri saya? Kata Nabi, iya boleh. Karena kakek itu bisa menguasai dirinya. Ketika datang seorang pemuda, datang, ya Rasulullah, bolehkah saya mencium istri saya? Kata Nabi, jangan. Karena khawatir apa? Kebablasan. Jelas ya jemaah? Kemudian haram melakukan perbuatan jahiliyah, perbuatan bodoh bagi orang-orang yang sedang berpuasa, seperti teriak-teriak atau melakukan perbuatan bodoh yang lainnya, atau debat kusir, ya, debat dengan kebatilan dan yang semisalnya. Kemudian apabila seorang berpuasa itu diuji dengan dimaki-maki orang, dicela orang sama orang, maka yang pertama lakukanlah apa ya? Yaitu jangan membalas yang semisalnya, tapi sabar dan lembut. Iya. Atau tidak usah ngajak bicara sama dia. Begitu ya kawan. Jika ada seorang mencacinya,
maka jangan diajak bicara, diam. Gitu. Fa'arid 'anil jahili dalam Al-Qur'an adalah kau jauhi orang-orang yang bodoh. Lanjut ya Ustaz. ثالثا أن يرد عليه بقوله إني صائم يقولها جهرا يخاطبه بها ليردعه عن غيه وليبين له العذر في عدم الرد عليه سواء كان الصيام فريضة أم كان نفلا. Yang ketiga yaitu mengucapkan kepada orang yang mencaci maki itu bahwa saya sedang puasa dengan kalimat yang didengar oleh orang yang mencaci maki itu, supaya dia berhenti dari kesalahannya, dan agar dia menjelaskan alasan syar'i kenapa dia tidak membalas celaan dia. Iya, apakah itu karena puasa wajib atau sunnah? 4. وإن لم ينزجر خصيمه فيكرر عليه قوله إني صائم ولذا جاءت مكررة في الحديث فليقل إني صائم إني صائم. Jika dia tetap mencaci maki padahal dia sudah mengucapkan saya sedang puasa, maka ulangi lagi kalimat itu berulang-ulang. Makanya dalam hadis di situ disebutkan 2 kali, saya sedang puasa, saya sedang puasa. 5. إن كان الصائم قائما وأمكنه الجلوس فإنه يجلس أخذا بالرواية الأخرى ولكي يسكن غضبه وليقطع الحيلة على خصمه وعلى الشيطان. Orang yang berpuasa ketika dia dimaki-maki orang, maka kalau ketika dia berdiri adalah dia duduk sebagaimana tadi riwayatnya, dan supaya marahnya berkurang bahkan bisa hilang. Kemudian supaya dia memutus tipu daya musuhnya itu dan tipu daya syaitan. Selanjutnya faedah yang kelima. Al-khamis, la yufhamu min hadhihi al-ahadith anna syamma was-safaha wal jidala bil batil wa ghayra dhalika min af'al al-jahilin mubahatun fi hal al-fitri bal hiya da'iratun baina at-tahrim wal karahati bihasabiha lakin yata'akkadu an-nahyu 'anha hal as-siyami li'annaha tunafi al-maqsuda minhu. Tidak dipahami dari hadis-hadis di atas dan faedahnya, ketika dia tidak puasa kemudian dibolehkan untuk mencaci maki atau membalas cacian-cacian atau berbuat bodoh, ya, tidak menjadi mubah yang seperti itu ketika dia tidak berpuasa. Bahkan hukumnya bisa masuk ke dalam haram atau makruh. Tapi larangan ini semakin kuat, yakni mencaci maki dan membalas ketika dia sedang puasa. Sebab ini bertentangan dengan maksud daripada syariat. Disyariatkan puasa adalah begini, maksud daripada syariat puasa ya kawan, bahwa jangankan yang haram, yang mubah itu dijauhi oleh orang yang berpuasa itu, iya kan? Dia meninggalkan makan, minum dan jima, padahal itu mubah di luar Ramadan. Bahkan di malam Ramadan itu mubah. Ketika dia meninggalkan yang halal, yang mubah, taqarruban ila Allah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, apalagi maksiat dan dosa, tentunya dia lebih utama untuk meninggalkannya. Yang makan minum aja dia tinggalkan, apalagi yang haram, gitu loh maksudnya ya kawan. Itulah hikmah daripada puasa, melatih kita untuk meninggalkan dosa-dosa. Lanjut. As-sadis, 'idhamu syari'ati al-islamiyyati wa syumuliyatuha wa tarbiyatuha li atba'iha 'ala makarimil akhlaqi wa bayanu kayfiyati ta'amuli ma'al jahilin. Alhamdulillahilladzi syara'aha wa hadana laha. Betapa agungnya syariat Islam dan menyeluruh dan mendidik kaum muslimin, ya, dan pengikut syariat ini kepada akhlak yang mulia, makarimul akhlak. Kemudian juga penjelasan bagaimana bergaul dengan orang bodoh. Ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah beri syariat ini dan beri hidayah kita kepada akhlak yang baik. Ya, kawan, di sini ada kalimat kaifiyat ta'amul ma'al jahilin. Ini penting sekali ya, kawan. Bahwa ada kelompok manusia itu yang bodoh, dan dia ini dimanfaatkan oleh syaitan untuk apa? Menghalangi dakwah. Maka cara yang terbaik adalah a'rid 'anil jahilin.
Berpalinglah dari orang bodoh. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan bahwa syaitan akan menggoda manusia kepada 6 hal. Yaitu yang pertama kekafiran atau kesyirikan, yang kedua bid'ah, yang ketiga dosa besar, yang keempat dosa kecil, yang kelima dia disuruh untuk melakukan perkara yang mubah yang berlebih-lebihan, yang tidak ada pahalanya. Yang keenam disuruh untuk melakukan perkara yang kurang afdol, untuk meninggalkan perbuatan yang afdol. Nah, kalau 6 hal itu ditolak sama seorang muslim itu, maka syaitan akan memprovokasi orang-orang ahlul bid'ah dan orang bodoh untuk menghalangi orang mukmin itu. Allah musta'an. Lanjut. السابع إذا هوجم الصائم ممن يريد الاعتداء عليه باليد ضربا أو قتلا فحكمه حكم الصائم يدفعه بالأخف فالأخف وليس الصائم منهيا عن رد هذا النوع من الاعتداء عليه. Nah, di sini ada faedah penting. Tapi apabila ada seorang yang berpuasa diserang secara fisik, dipukul, bahkan dia ngangkat senjata orang itu, maka di sini berlaku hukum membela diri ketika berhadapan dengan pelaku kriminal, yaitu membalasnya dengan yang paling ringan. Kemudian setelah itu, iya, misalnya antum jago bela diri ya Pak, so menguasai sambo, menguasai jujitsu, menguasai gulat. Nah, musuh antum kerempeng, tapi lama, ya apa caranya? Terus dia main tangan, seletik ini mari selesai udah, iya kan? Seletik itu semari bisa, kan begitu ya kan? Gak perlu di TKO, gak perlu ya, diseletik seperti bisa. Kalau sudah diselentik, seperti dibentak aja takut, sudah gak usah dibikin keok, ya, sudah biar dia pergi sudah. Begitulah ya. Lanjut. الثامن أن الصوم المقبول حقا هو صوم الجوارح عن الآثام واللسان عن الكذب والفحش والبطن عن الطعام والشراب والفرج عن الرفث ومباشرة النساء. Sahih. Ini faedah yang ke-8, bahwa puasa yang diterima secara penuh oleh Allah Azza wa Jalla, iya, bukan hanya sekedar menahan diri dari pembatal puasa, tapi menjaga anggota badan dari dosa, kemudian menjaga lisan dari bohong dan ucapan porno, dan menjaga perut tentunya dari makan dan minum tentunya sudah, dan menjaga kemaluan dari zina dan mukadimahnya. Begitu ya kawan, baik offline atau online, semuanya dijauhi itu. Lanjut. التاسع جمهور العلماء على أن من وقع في الغيبة أو قول الزور أو الجهل فلا يفطر بذلك لكن ينقص أجر صيامه ويأثم بارتكاب هذه المحرمات. Mayoritas para ulama berpandangan bahwa barang siapa yang jatuh ke dalam dosa-dosa seperti ghibah atau bohong atau melakukan kebodohan, itu tidak batal puasanya, tapi berkurang pahalanya, dan dia berdosa karena melakukan yang haram. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qawl az-zur wal 'amal bih, falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan bohong dan perbuatan menipu, maka Allah tidak butuh kepada dia ketika dia meninggalkan makan dan minum. Ini berkurang pahalanya. Lanjut. العاشر في هذا الحديث دليل على أن الغرض من إيجاب الصوم ليس نفس الجوع والظمأ بل ما يتبعه من كسر الشهوة وإطفاء ثائرة الغضب وقمع النفس الأمارة بالسوء وتتبعها للنفس المطمئنة فإذا لم يتحقق ذلك بالصوم فوجود الصوم كعدمه لعدم تأثيره في نفس صاحبه. Berdasarkan hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa tujuan disyariatkan puasa itu bukan sekedar lapar dan haus. Iya, jadi Allah tidak
Ketika mensyariatkan puasa ini bukan untuk menyiksa manusia dengan kelaparan dan kehausan, bukan. Iya. Dan bukan sekedar orang itu meninggalkan makan dan minum, tapi yang tujuan daripada syariat puasa adalah agar supaya dia menahan diri dari syahwat, yaitu maksiat. Kemudian memadamkan kebiasaan temperamen itu, emosional. Iya. Begitu ya, kawan. Kemudian juga menundukkan hawa nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan dan mendidik atau mengarahkan nafsunya kepada jiwa yang tenang, nafsu yang tenang, mutmainnah. Kalau seorang tidak ada pada dia hal semacam ini, ya sama saja dia puasa atau tidak, suka marah, kemudian suka melampiaskan emosinya, kemudian juga apalagi maksiat dengan mata, dengan tangan, dengan kaki, dengan telinga, dengan lisan, maka sama saja dia puasa. Adanya puasa dan tidak ada puasa sama saja baginya, karena nggak ngaruh dengan perilakunya. Lanjut. الحادي عشر في الحديث دليل على أن الكذب والزور أصل الفواحش ومعدن النواهي ولذلك قرن بالشرك في قول الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور وقد علم أن الشرك مضاد للإخلاص وللصوم مزيد اختصاص بالإخلاص فيرتفع بما يضاده. Yang ke-11 di sini diterangkan faedahnya. Di dalam hadis di atas terkandung dalil bahwa berbohong dan menipu, ya, itu merupakan pokok daripada perbuatan fahisyah atau keji, dan itu merupakan sumbernya larangan-larangan. Oleh karena itu disebutkan dalam Al-Quran bahwa disandingkan dosa bohong ini dengan syirik. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fajtanibur rijsa minal awthan wajtanibu qaulaz zur." Maka jauhilah kalian najis yang ada pada berhala-berhala itu, yakni syirik, dan jauhilah perkataan bohong. Kenapa? Karena syirik ini langsung membatalkan ikhlas. Iya. Kemudian orang yang berpuasa di samping ikhlas, dia juga harus menjauhi segala hal yang menentang hikmah daripada disyariatkannya puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya wahai orang yang beriman, diwajibkan pada kalian puasa sebagaimana Allah mewajibkan puasa kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Sahih. Termasuk takwa adalah meninggalkan maksiat. 7. Nah, sekarang bab yang ke-7 ya. As-siyam wal fitru ma'al jama'ah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-shawmu yawma tasumun wal fitru yawma tufṭirun wal adha yawma tudhahun. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun gharib. Wa fi riwayah Abi Dawud wa fitrukum yawma tufṭirun wa adhakum yawma tudhahun. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fitru yawma yufṭiru an-nas wal adha yawma yudhhi an-nas. Rawahu at-Tirmidzi wa sahahahu. Al-fawaid wal ahkam. Al-awwal samahatu syariat al-islamiyyah wa yusruha wa raf'ul al-haraji 'anil mukallaf wa itsbatu awqatil ibadati bima yastati'unahu min ar-ru'yah. Baik. Nah, sekarang bab yang baru, bahwa puasa dan Idul Fitri, mengawali puasa dan Idul Fitri itu bersama kaum muslimin dan penguasa kaum muslimin. Dalilnya adalah di sini dibawakan oleh penulis, ya. Ini hadis semua ini disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Yaitu yang pertama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa puasa itu, yakni Ramadan, ketika kalian mengawali puasa bersama-sama kaum muslimin. Begitu pula Idul Fitri, ketika kalian bersama-sama kaum muslimin beridul fitri. Begitu pula Idul Adha,
pada hari itu kalian bersama-sama kaum muslimin. Ini riwayat sama, riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, dan juga dari sahabat yang berbeda. Yang pertama dari Abu Hurairah, yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anha. Faedah daripada hadis di atas bahwa agama Islam ini mudah. Ya. Dan prinsip dalam Islam raf'ul haraj. Ini mengangkat kesulitan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Yani Allah menginginkan kepada kalian kemudahan. Dan Allah tidak menginginkan kepada kalian kesulitan. Dan Allah tidak menjadikan pada agama kalian ini kesusahan. Jadi mudah. Makanya kalau misalnya ada seorang dia kesulitan berpuasa karena dia sakit keras, maka dia boleh tidak puasa pada hari itu, diganti di lain waktu. Itu salah satu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Sebentar. Dan menetapkan waktu-waktu ibadah dengan apa yang mereka mampu dari ru'yah. Ini melihat. Iya. Maka apabila kaum muslimin melihat hilal Ramadan, kemudian dilaporkan kepada penguasa dan penguasa menerimanya dan menetapkannya, maka bersama-sama kaum muslimin di negara itu untuk berpuasa. Begitu ya, lanjut. الثاني حرص الشريعة على اجتماع كلمة المسلمين بتوحيدهم في صومهم وفطرهم وأعيادهم. Inilah syariat. Jadi, tujuan diturunkan syariat, salah satu tujuannya adalah untuk menyatukan kalimat kaum muslimin supaya tidak ada perpecahan. Iya. Dengan apa? Bersama-sama puasa, bersama-sama Idul Fitri, dan itu Adha. Itu dengan ru'yatul hilal, melihat hilal. Iya. Lanjut. Ini sudah pernah dibahas tadi pagi, yaitu pada bab yang keberapa sebelum yang ke-5 itu ya, sebelum ke-6 itu sudah dibahas tentang bagaimana cara menetapkan awal Ramadan dan mengakhirinya. Dan itu berlaku untuk setiap bulan Hijriyah. Ada 2, yaitu dengan melihat hilal. Jika mendung, maka digenapkan hitungan bulan itu 30 hari. Ini gitu ya, kawan. Sehingga tidak boleh seorang menetapkan sebelum melihat hilal. Dan terbukti kalau ketika menetapkan awal Ramadan dengan ilmu hisab, akhirnya khilaf dengan pemilik ilmu hisab yang lain. Yang satu mengatakan pokoknya muncul di ilmu hisab itu bulan, berapapun derajatnya tetap dianggap, nggak memperdulikan mendung atau tidak. Pendapat yang kedua, enggak, harus ada derajatnya. Nah, kan khilaf, ahli hisab khilaf. Akhirnya pecah sudah satu negara, ya, berbeda mengawali dan mengakhiri. Bahkan suami istri lo beda. Yang satu ikut ahli hisab A, yang satu ahli hisab B. Suami istri pecah dalam mengawali dan mengakhiri Ramadan. Makanya kalau di Timur Tengah sudah saya sampaikan tadi pagi ya, kalau mau Ramadan itu tanggal 29 Sya'ban, orang-orang pada kumpul di masjid sholat isya. Sholat isya belum ada pengumuman. Waktu sholat isya itu belum ada, ya. Nah, ba'da isya kita tunggu. Habis sholat sunnah kita tunggu di Masjid Nabawi itu. Kira-kira 20-30 menit lah. Nah, setelah itu ada komando istau, berarti salat tarawih. Sehingga seluruh satu negara ini bersama-sama, nggak ada khilaf, nggak ada perbedaan satu negara itu. Allah musta'an. Lanjut. الثالث أن الخطأ في إثبات دخول الشهر أو خروجه مغفور إذا عمل الناس بما أوجب الله تعالى من الرؤية
من الرؤية الشرعية للهلال أو إكمال الشهر إذا تعذرت الرؤية. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى: قد أجمعوا على أن الجماعة لو أخطأت الهلال في ذي الحجة فوقفت بعرفة في اليوم العاشر أن ذلك يجزئها، فكذلك الفطر والأضحى والله أعلم. Nah ini penting ini ya kawan. Faedah yang ketiga di sini, apabila qadarullah ada kesalahan di dalam menetapkan awal Ramadan atau akhir Ramadan, itu dimaafkan oleh Allah. Misalnya begini, yang namanya hilal itu kan munculnya itu ketika matahari sedang tenggelam, itu muncul di atas itu bulan sabit, hilal Ramadan. Qadarullah misalnya sebelum itu mendung. Nah begitu matahari tenggelam, ada satu wilayah di satu negara itu nampak, satu orang lihat, tapi penguasa tidak menerimanya karena yang lainnya nggak melihat, cuma satu itu aja. Qadarullah ditolak itu laporan persaksian dari satu orang itu. Berarti digenapkan hitungan Syaban 30 hari. Ya, maka kesalahan itu dimaafkan oleh Allah. Ya, ketika Allah mewajibkan sebuah ibadah, beberapa ibadah seperti puasa ini dikaitkan dengan ru'yah, melihat hilal atau bulan sabit. Jika mendung maka digenapkan 30 hari. Maka jika ada kesalahan apa yang ditetapkan oleh penguasa setelah berusaha berijtihad dengan ru'yah itu, maka itu dimaafkan oleh Allah. Kata Ibn Abdul Bar rahimahullah, telah sepakat para ulama apabila kaum muslimin di satu negara keliru di dalam melihat hilal Dzulhijjah, kemudian mereka wukuf di Arafah pada hari ke-10, seharusnya kan tanggal 9 toh, maka itu sah. Begitu pula Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi harus bersama-sama. Begitu ya kawan. Satu negara itu ada ulamanya di situ, ada penguasanya di situ, ada tim ruhyanya di situ. Sudah berijtihad, ternyata salah, tetap dimaafkan. Apalagi kalau benar, bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, في هذين الحديثين دليل على أنه يعتبر في ثبوت العيد موافقة الناس، وأن المنفرد بمعرفة يوم العيد بالرؤية يجب عليه موافقة الجماعة، ويلزمه حكمهم في الصيام والإفطار والأضحية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وفيه دليل على أن المنفرد بالرؤية لا يلزمه حكمها لا في الصوم ولا في الفطر ولا في التعريف. وبناء على ما سبق فإن الإنسان إذا رأى الهلال لوحده ولم تقبل شهادته فإنه لا يصوم لوحده بل يصوم مع الناس وحكمه حكمهم لظاهر هذه الأحاديث. Ini lagi lebih tegas ini faedah yang keempat. Di dalam dua hadis di atas terkandung faedah bahwa penetapan Id itu harus bersama-sama penguasa dan kaum muslimin. Seorang yang menyendiri sendirian, dia tahu ada hilal Syawal misalnya, iya, harus disetujui oleh penguasa dan kaum muslimin. Iya. Bahkan sekiranya sampai kata Ibnu Qayyim, ada satu orang melihat hilal, maka apa yang dia lihat sendirian itu tidak bisa langsung diamalkan dalam puasa fitri, Idul Fitri maupun yang lain, ya, atau Idul Adha. Jadi kalau misalnya ada seorang melihat hilal sendirian, tapi persaksiannya nggak diterima, maka dia jangan berpuasa besoknya. Tapi dia berpuasa bersama manusia, bersama penguasa dan kaum muslimin. Hukumnya dia sama, mengikuti hukumnya kaum muslimin. Inilah Islam ya ikhwan, menganjurkan kita untuk bersatu. Iya. Lanjut ya Ustaz. Sekarang bab yang ke-9.
تاسعا اغتسال الصائم وتبرده. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا ثم يغتسل ثم يغدو إلى المسجد ورأسه يقطر ثم يصوم ذلك اليوم. رواه أحمد. Sebentar ya, kawan. Di sini ada tambahan mengenai saksi ya yang melihat hilal. Tadi disebutkan tentang Id. Karena ada sebagian orang pengen dan Idul Fitri, maka dia berpura-pura melihat hilal Syawal, padahal nggak lihat. Kenapa? Karena dia pengen segera Id. Dia merasa berat dengan puasa, maka dia lapor kepada penguasa. Saya lihat Pak, di mana? Di rumah. Di rumah mana ente? Itu di rumah. Padahal tidak ada sekitarnya itu di kota itu yang melihat hilal Syawal. Nggak diterima sama penguasa karena dilihat ini orang roto nakal gitu, ya kan? Nggak dipercaya juga. Makanya para ulama beri syarat yang menyaksikan hilal Syawal itu minimal 2 orang yang terpercaya, yang aman. Sebab kalau walaupun 2 orang atau 3 orang tapi semuanya ahlu teler semua, wah bahaya. Tukang mabuk semua yang lihat. Saya lihat Pak, sambil mabuk kan, wah kotor. Jangan diterima karena dia nggak adil, dia fasik. Itulah mengapa kadang-kadang persaksian hilal itu ditolak. Makanya ada tim ru'yah. Maka penting tim ru'yah ini diawasi oleh Menteri Agama. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada Menteri Agama kita dan penguasa kita untuk benar dalam menentukan awal dan akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Yang ke-9, wa an Abi Bakr ibn Abdurrahman an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil 'arji yasubbu 'ala ra'sihi al-ma' wa huwa sha'imun min al-'atash aw min al-har. Rawahu Abu Dawud. Qala al-Bukhari rahimahullah ta'ala balla ibnu Umar radhiyallahu anhuma thawban fa'alqahu alayhi wa huwa sha'imun wa dakhala asy-Sya'bi al-hammama wa huwa sha'im. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma la ba'sa an yatata'ama al-qidra aw asy-syai'a. Wa qala al-Hasan rahimahullah ta'ala la ba'sa bil madmada wa tabarrud bis-sha'im. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu idza kana shawmu ahadikum falyusbih dahinan mutarajjilan. وقال أنس رضي الله عنه إن لي أبزنا أتقحم فيه وأنا صائم والأبزن الحوض الصغير يوضع فيه الماء وهي كلمة فارسية. الفوائد والأحكام. الأول أنه يجوز للصائم أن يخفف الحر والعطش بصب الماء على بعض بدنه أو كله سواء كان ذلك في غسل واجب أو مندوب أو مباح. Sudah azan dulu ya akhi. Bab yang ke-9 ya kawan, tentang bahwa orang berpuasa itu boleh mandi di siang hari ketika puasa. Mandi junub ketika subuh itu, walaupun sudah ada. Ya. Begitu pula di siang hari dia kum karena panas, atau dia menyiramkan air di kepalanya karena musim panas. Begitu ya. Itu boleh. Dalilnya bahwasanya kata Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagi hari itu junub. Ya ini ketika azan subuh itu masih junub. Lalu beliau mandi lalu pergi ke masjid untuk memimpin sholat subuh. Dan kepalanya dari rambutnya itu masih menetes-netes air karena mandi junub. Maka beliau puasa pada hari itu. Ya, di sini menunjukkan bahwa antara azan dan qomat subuh itu adalah ada kelonggaran antara 20 menit sampai 30 menit lah maksimal lah itu, supaya orang-orang yang junub nggak telat subuhnya, masih sempat mandi. Saya melihat ada sebagian masjid itu ya kan, begitu azan 5 menit berikutnya qomat bisa. Kita orang perjalanan menuju Muttaqin ini
Dulu sekolah sedang sholat mereka. Alhamdulillah sampai sini masih sempat sholat 2 rakaat. Alhamdulillah, masya Allah, barakallahu fikum. Di sini takmirnya Ahlus Sunnah ya. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Kemudian iya, di sini juga ada riwayat dari sebagian sahabat Nabi SAW. Katanya bahwa aku melihat Rasulullah SAW sedang disiramkan di kepalanya itu air dan beliau sedang puasa karena haus atau panas. Kalau antum masya Allah zaman sekarang pakai shower ya kan ya, nggak perlu orang nyiramin begini kan, pakai shower udah langsung, udah mau air panas, mau air hangat, mau air dingin. Masya Allah nikmatnya antum ini ya kan. Alhamdulillah. Begitu pula kata Imam Bukhari rahimahullah, Ibnu Umar pernah ada kain gitu ya, kain terus direndam di air biasa gitu ya, kemudian diletakkan di kepalanya karena panas dan dia dalam keadaan puasa. Imam Asy-Sya'bi, seorang imam tabi'i, rawi hadis, masuk ke dalam hammam. Hammam itu kamar mandi, dan dia dalam keadaan puasa. Jadi boleh mandi siang-siang ketika puasa. Begitu pula kom-kom di kolam renang, atau yang lebih kecil daripada kolam renang, apa itu? Bak mandi atau apa gitu. Lah barangkali ada yang mau kum-kum di bak mandi ya kawan. Ya silakan saja. Mungkin karena panas ya, musim panas. Itu begitu. Kalau di Timur Tengah itu, di Saudi itu, kalau lagi musim panas suhunya 40 derajat, 44 derajat ya. Panas. Di zaman dulu kan tidak ada AC. Di zaman Nabi kan tidak ada AC. Sahabat dan tabi'in ada AC. Jadi ya pakai itu. Disiram-siram begitu di badannya. Dan menurut berita tahun ini ya, bahwa di Madinah, kemudian di Qasim, terutama di Qasim terus Kuwait, itu musim dingin. Ramadan kali ini musim dingin. Iya, suhunya bisa 10 derajat itu di daerah Qasim itu. Beberapa hari yang lalu masih 1 derajat. Padahal di Mekah itu anget-anget saja. Tapi di Qasim 1 derajat, dingin sekali. Itu masuk wilayah Saudi itu. Indonesia masya Allah gak ada panas wala dingin, nyaman, zen pokoknya. Alhamdulillah. Maka gak ada alasan untuk waduh berat ini musim panas. Wah, gak ada musim panas, ya kan? Gak ada musim kemarau hujan. Alhamdulillah. Dulu ada yang bilang wah Indonesia ini akan kena apa namanya, topan El Nino atau apa itu sampai bulan Maret. Subhanallah, banyak kaum muslimin salat istisqa hujan mulai bulan November. Alhamdulillah. Wala El Nino, wala El Nini gak ada semua. Alhamdulillah. Iya kan? Bahkan mereka memperkirakan sampai Maret itu El Nino itu. Katanya Februari sampai Maret. Wah, hujan terus malang. Alhamdulillah, hilang udah dengan salat istisqa. Begitu ya, dan salat istisqa ini sunnah yang harus kita hidupkan. Ya, yang sampai di sini ya, kawan. Insya Allah kita sambung kapan ya, akhi? Yang ketiga kapan? Sabtu ya. Insya Allah. Baik, subhanallah. Apa ada pertanyaan ya, kawan? Barangkali ada yang mau bertanya. Iya. Waktu istiadah tentang puasa karena melahirkan dan menyusui, saya bayarnya pakai fidyah. Terus sekarang setelah tahu bahwa wanita yang punya utang karena menyusui dan melahirkan itu kan harus kodok. Terus bagaimana sih kalau sudah terlanjur fidyah? Jadi begini, pengalaman kita orang ya,
kalau ke dokter spesialis kandungan itu. Kalau Ramadan misalnya istri kita hamil muda, maka dia hamil muda itu ya 1 bulan, 2 bulan sampai 4 bulan, maka dilarang untuk puasa karena itu untuk perkembangan janin. Tapi kalau sudah misalnya mau masuk Ramadan pada bulan ke-6 kehamilan, malah dianjurkan puasa supaya janinnya nggak terlalu gemuk. Sebab kalau terlalu gemuk nanti sesar. Paham ya? Nah, begitu pula menyusui. Jika masih ASI eksklusif 6 bulan, karena si bayi itu nyusu terus selama 6 bulan, maka jangan puasa ibunya. Ya, tapi kalau sudah lewat 6 bulan, anak itu wis makan gedang segala macam ya kan, sama ASI, maka boleh ibunya itu puasa. Nah, ini kadang nggak diketahui banyak ibu-ibu. Jadi dicek ketika Ramadan kemarin itu apakah dalam kondisi dia nggak sanggup puasa atau tidak berdasarkan medis tadi itu. Kemudian sekarang sanggup nggak? Maka harus dihitung lagi. Nah, kalau sudah mepet begini nggak sempat lagi sudah, iya kan? Nggak sempat lagi sudah, ini waktunya sebentar lagi. Idul Fitri apa? Awal Ramadan, maka bayar fidyah. Bayarlah fidyah, kenyangkan itu 30 orang miskin sekali makan. Kasih nasi kotak, lengkap ada buah-buahannya, ada minumannya. 1 orang 1 nasi kotak. Jumlahnya 30. Udah, semoga dimaafkan oleh Allah. Jelas ya sama? Barakallahu lana wa lakum. Enggak ada lagi kalau sudah lewat ini Ramadan sudah habis sudah waktunya. Tidak bisa lagi qadha setelah itu. Karena sudah lewat. Waktunya sudah menyepitin. Maka segera bayar fidyah. Bagi yang kemarin-kemarin punya puasa qadha jumlahnya sampai 29 hari, 30 hari. Wah, bayar fidyah aja. Ya, beli nasi kotak 30, ya, nasi padang dan nasi apa, rames apa gitu ya. Kemudian bagikan kepada 30 orang miskin. Selesai sudah. Semoga diampuni oleh Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu